Kita ke soal yang ketiga mengenai pola permukiman ini ya. Kok ini ada pola permukaan desa ini ya. Sebentar saya koreksi terlebih dahulu. Permukiman harusnya. Permukaan itu belum ada materinya mengenai pola permukaan desa. Permukiman desa yang menjadi dasar terbentuknya peradaban lembah sungai. Jadi di soal ini sebenarnya memang khusus di kelas 3, khususnya di kelas semester 2, tentang babnya adalah pola keruangan desa dan kota. Desa dan kota. Jadi kita akan flashback kembali ingatan materi mengenai pola keruangan desa dan kota. Sebelum ke soal desa ya, adik-adik mungkin ada yang dari desa atau kota ya. Kita membicarakan desa ini. Oke, bentar. Permukiman. Kita membicarakan desa nih ya. Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79, pengertiannya, definisinya, nah apa ya, secara singkat saja kita bahas definisi dari desa. Definisi daripada desa menurut undang-undang ya, jadi menurut Undang-Undang 5 tahun 1979, isinya adalah wilayah yang ditempati. Jadi ada wilayah. Nah, wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk. Jadi ditambah penduduk. Jadi kalau namanya desa ya harus ada wilayah dan ada penduduknya. Kemudian selanjutnya adalah pengertiannya termasuk dalam kesatuan masyarakat dan hukum yang punya organisasi pemerintahan terendah. Jadi di sini pemerintahan terendah di bawah camat. Pemerintah terendah di bawah camat. Karena memang desa itu secara pemerintahan dia ada di dalam suatu kecamatan. Oke, itu sekilas untuk mengetahui apa definisi daripada desa. Nah, kita fokus kembali kepada kota sekarang. Membicarakan membicarakan pola permukiman, di sini ada kata kunci terbentuknya peradaban. Jadi ada terbentuknya peradaban lembah sungai. Jadi lembah sungai, bentuk pola permukiman yang ada di lembah sungai. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa dari A sampai E? Kita akan bahas desa yang mengelompok. Oke, mengelompok. Mengelompok itu artinya sama dengan memusat. Ya, jadi mengelompok di sini, beda. Desa berkelompok ya, bukan mengelompok, tapi berkelompok. Desanya berkelompok, itu artinya suatu desa yang memang, kita kasih note di sini, berkelompok. Jadi ini biasanya kalau berkelompok ya,
Mesti terlupakan dengan warna spidol ya. Berkelompok. Kalau dari segi pengertiannya, sebenarnya berkelompok atau memusat itu sama. Jadi A sama C ya, A sama C. Nah, ini sebenarnya ada kesamaannya. Kenapa seperti itu? Ya, secara istilah saja, hanya ada perbedaan untuk mengacaukan di soal. Karakteristik daerah yang berkelompok atau memusat ini adalah berada di daerah pegunungan. Pada daerah pegunungan. Oke, itu untuk A dan C. Kemudian yang B itu lebih kepada linear ya. Karena memang linear ini banyak ya, kita bahas linear. Nama lainnya adalah memanjang. Nah, ternyata memanjang ini ada beberapa hal pembagiannya. Ada yang memanjang jalan. Kemudian ada lagi yang memanjang rel. Rel kereta api. Ada lagi yang memanjang pantai. Ada lagi yang memanjang jalan. Kok jalan lagi? Manjang sungai. Udah ketemu ya? Berarti jawabannya adalah memanjang sungai. Ya, memanjang atau linear. Di sini ada keterkaitan dengan soal, sehingga jawaban yang tepat adalah perkampungannya linear. Jawabannya B. Bagaimana kalau memusat? Sudah tadi yang C ya, memusat. Satu lagi adalah mengelilingi fasilitas tertentu. Oke. Ini mengelilingi fasilitas tertentu. Ini memiliki pengertian ada pada dataran rendah dan ada lagi tambahannya fasilitas umum. Nah, fasilitas umum ini banyak, bisa mall. Ini ya, contohnya bisa mall, bisa pusat
pemerintahan, jangan di P, bisa sekolah, bisa pasar, dan lain-lain. Pokoknya berkaitan dengan fasilitas umum. Kemudian ada yang desa menyeluruh. Oke, desa menyeluruh. Sebenarnya kalau nggak ada kata pola atau permukimannya itu tidak termasuk ya, desa menyeluruh. Jadi sebenarnya desa menyeluruh ini banyak apa ya? Banyak tafsiran ya. Tersebarnya. Jadi kalau membicarakan menyeluruh, desanya menyeluruh ini bisa kaitan sama tersebarnya desa tersebut secara lokasi ya, secara lokasi, atau bisa jadi bentuk desanya, bukan pola permukimannya. Jadi E itu menurut saya pengecoh saja, termasuk yang A ini juga sebagai pengecoh. Jadi kalau udah ngomong sungai kan pasti memanjang. Kalau udah memanjang, ya linier. Jadi nama lainnya memanjang itu linier. Apa saja? Yo ini ada 4 macam ini. Baik memanjang jalan raya, tol dan sebagainya, rel kereta api, kemudian pantai. Yang memanjang itu 4 ini. Dan terakhir sungai. Oke, itu soal yang ketiga. Tingkatan soalnya menurut saya mudah. Karena kalau udah sungai kan dawa atau memanjang. Kalau memanjang cuma di situ nggak ada kata memanjang, berarti kita mengambil istilah lainnya linier.